Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Imam Ahmad bin Hambal adalah salah satu dari 4 imam madhab. Beliau yang sering dijuluki dengan Imam Hambali. Kisah-kisah inspiratif tentangnya sudah begitu banyak kita suguhkan. Kali ini kita akan berbagi kisah lainnya tentang beliau Imam Ahmad bin Hambal. Namun sebelum video ini dilanjutkan, mari bangun channel ini agar semakin berkembang dengan mensubscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Terima kasih bagi Anda yang sudah mensupport channel kami. Kaum muslimin rahimahullah, ketahuilah, kejadian pada masa Imam Ahmad bin Hambal adalah kejadian yang membuahkan emas bagi sunnah. Kejadian yang sunnah hidup setelahnya. Namun patut kita renungkan, kejadian yang membuahkan emas tentu tidak semudah memperjuangkannya. Perlu keimanan dan keteguhan serta mengorbankan diri. Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah hidup pada zaman yang mana penguasanya bernama Khalifah Al-Ma'mun, yang mewajibkan pada rakyatnya untuk mengatakan sebuah kalimat kufur, yakni Al-Quran adalah makhluk. Dengan keimanan beliau yang kuat berpegang di atas, dan beliau adalah ulama umat yang membawa banyak kaum muslimin, di mana langkah beliau dalam menanggapi perintah penguasa zalim Al-Ma'mun untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk ini dinantikan oleh banyak kaum muslimin. Kiranya imam mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka kaum muslimin serentak mengatakan demikian. Namun Imam Ahmad bin Hambal dengan keimanan yang kuat tidak mengucapkan kalimat kufur tersebut. Dengan sigap beliau yang teguh untuk tidak mengatakan Al-Quran makhluk mengakibatkan beliau dipenjara, dirantai, serta disiksa oleh pecut, yang mana jika dipecut itu ditimpa pada unta, maka anak unta tersebut akan mati. Ini membuktikan betapa kerasnya pecutan tersebut pada Imam Ahmad bin Hambal. Perlu diketahui, kita sebagai muslim wajib mengimani bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Al-Quran adalah perkataan Allah, bukan makhluk. Dan Imam Ahmad bin Hambal telah menuliskan sebuah kitab beliau tentang dalil-dalil yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk, dalam kitab Ushulus Sunnah. Dalam keadaan terbelenggu rantai, Imam Ahmad menghadap penguasa zalim Al-Ma'mun, sementara hukuman berat telah mengancam dirinya sebelum dia sampai ke tempatnya, sehingga pembantu Imam Ahmad berkata kepada Al-Imam, "Aku sungguh khawatir, wahai Abu Abdillah," panggilan dari Imam Ahmad, sebab Al-Ma'mun telah menghunuskan pedangnya yang selama ini belum pernah dia lakukan. Dan atas kerabatnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia telah bersumpah, jika engkau tidak menuruti kehendaknya untuk menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, niscaya dia akan membunuhmu dengan pedang tersebut. Dalam riwayat di atas mengisahkan bahwa pembantu Imam Ahmad tidak ingin terjadi pembunuhan kepada Al-Imam, maka pembantu imam memberi usul pada imam tersebut untuk menuruti perkataan Al-Ma'mun. Yang penting hati tidak menyetujuinya. Namun Imam Ahmad tetap teguh pada imannya dan tidak ingin mengucapkan kalimat kufur itu. Di sisi lain, ada seorang bernama Abu Ja'far Al-Anbari. Kemudian beliau saking ingin mensupport imam dalam menghadap Al-Ma'mun sampai berkorban melewati sungai Eufrat. Abu Ja'far Al-Anbari berkata, "Aku diberitahu saat Imam Ahmad dibawa menghadap Al-Ma'mun, maka aku segera menyeberangi sungai Eufrat. Setelah tiba aku didapati Imam Ahmad di tempatnya, maka aku memberi salam kepadanya. Lalu Imam Ahmad berkata padaku, 'Wahai Abu Ja'far, engkau telah menyusahkan dirimu.' Maksud Imam Ahmad, ngapain jauh-jauh ke sini? Hanya menyusahkan dirimu saja. Lalu aku menjawab, 'Wahai Imam, engkau sekarang ini adalah pemimpin umat dan semua orang mengikutimu. Demi Allah, jika engkau mengakui Al-Quran adalah makhluk, niscaya semua orang akan mengatakan yang serupa padamu. Dan jika engkau tidak mengucapkannya, maka orang banyak tidak akan mengucapkannya.
Sementara itu, jika engkau tidak mati dibunuh oleh Al-Ma'mun, toh engkau juga akan mati. Bertakwalah kepada Allah dan jangan turuti kemauan mereka. Maka Imam Ahmad menangis seraya berkata, Masya Allah. Kemudian beliau berkata, wahai Abu Ja'far, ulangilah. Maka aku mengulanginya dan beliau berkata, Masya Allah. Riwayat di atas menjelaskan betapa pentingnya peran dari seorang Imam Ahmad bin Hambal sebagai ulama pada masanya. Dengan kata lain bahwa umat senantiasa menunggu fatwa beliau agar kaum muslimin bersikap sesuai fatwa beliau. Ini membuktikan Imam Ahmad adalah ulama panutan pada masanya. Sampai-sampai Abu Ja'far menyeberangi sungai Efrat. Yang awalnya Imam menganggap itu perkara yang menyusahkan Abu Ja'far, sedangkan Abu Ja'far hanya menyampaikan kepada Imam untuk mensupport agar tidak mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Maka Imam terharu dan menangis. Dalam Bidayah wan Nihayah diriwayatkan bahwa seorang Badui berkata kepada Imam Ahmad, wahai Imam, engkau adalah utusan umat, janganlah engkau mengecewakan mereka. Engkau adalah pemimpin umat, janganlah engkau memenuhi seruan Al-Ma'mun untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk, sehingga mereka akan mengikutimu. Maka engkau akan menanggung dosa-dosa mereka pada hari kiamat. Jika engkau mencintai Allah, maka bersabarlah atas apa yang engkau berderita ini. Mereka tidak akan menjadi penghalang antara engkau dan surga, kecuali selain terbunuhnya engkau. Lalu Imam Ahmad berkata, ucapannya semakin menguatkan tekadku atas sikap yang aku ambil, yakni menolak apa yang Al-Ma'mun serukan kepada aku untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Di kisah lain suatu hari, Imam bercerita tentang Muhammad bin Nuh. Muhammad bin Nuh adalah seorang murid atau rekan yang setia dalam ketabahan di dalam penjara bersama Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata tentang Muhammad bin Nuh, tidak pernah aku melihat seorang dengan usianya yang masih muda dan keterbatasan ilmunya yang lebih lurus daripada Muhammad bin Nuh. Aku berharap dia mendapatkan husnul khotimah. Muhammad bin Nuh bicara kepada aku, wahai Abu Abdillah, camkanlah, sesungguhnya engkau bukanlah sepertiku. Engkau adalah orang yang menjadi panutan orang, sedangkan menjulurkan lehernya kepadamu menanti apa yang beliau ucapkan. Bertakwalah kepada Allah dan teguhlah di jalan Allah. Maka ketika dia meninggal, aku mensolati dan menguburkannya. Suatu saat Imam Ahmad berkata dalam penjara, aku tidak peduli dengan penjara. Bagiku penjara dan rumah sama saja. Begitu juga dengan pedang yang akan membunuhku. Akan tetapi aku takutkan adalah cambukan. Ucapan Imam Ahmad yang terakhir, yakni akan tetapi yang aku takutkan adalah cambukan. Perkataan ini menjadi perhatian bagi para penghuni penjara lainnya, dan salah satu penghuni penjara berkata, aku menghibur kepada Imam Ahmad, tidak usah khawatir wahai Abu Abdillah, paling hanya 2 kali cambukan, selebihnya engkau tidak tahu bagaimana engkau akan dicambuk. Suatu ketika ada sebuah kisah berupa nasihat yang jika kita mau merenungkannya, insya Allah akan memberikan banyak faidah. Kisah ini disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Beliau berkata, ada seorang laki-laki yang masuk menemui Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah. Maka lelaki tersebut berkata, berilah nasihat kepadaku. Maka Imam Ahmad berkata, jika Allah Azza wa Jalla menanggung rezeki, maka kenapa engkau khawatir dengan tidak mendapatkan rezeki? Dan jika ganti bagi harta yang diinfakkan dari Allah Azza wa Jalla itu benar, maka kenapa engkau bakhil? Jika surga itu benar adanya, kenapa engkau bersantai-santai atau berleha-leha dalam beramal? Jika neraka itu benar adanya, mengapa engkau masih melakukan maksiat? Jika pertanyaan mungkar dan nakir si alam kubur itu benar adanya, mengapa engkau merasa senang dengan kehidupan dunia? Jika dunia itu fana, mengapa engkau merasa tenang di dunia? Jika hisab itu benar, mengapa engkau banyak mengumpulkan harta, bukannya mengumpulkan amal?
Dan jika segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, kenapa harus takut? Itulah nasihat-nasihat dari Imam Ahmad bin Hambal. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hambal berjalan di pasar dalam keadaan kedua tangannya memegang barang-barang yang dibeli, lalu datang orang awam untuk bersalaman dan mencoba untuk mencium tangan beliau. Di samping itu, mereka memuji dan memuliakan beliau. Imam Ahmad bin Hambal menangis lalu menyebutkan sebuah kalimat yang artinya, kita ini adalah kaum yang miskin. Jika sekiranya Allah tidak menutup keaiban kita, niscaya akan terbuka segala keaiban-keaiban yang ada. Jika kamu mengetahui tentang dosa yang ada pada diriku, niscaya kamu akan mengambil pasir letak di atas kepalaku. Cukup sekian video kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah Imam Ahmad bin Hambal. Dan semoga yang menonton video ini dikumpulkan di surganya Allah bersama Imam Ahmad bin Hambal. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya oleh Allah dan dipermudah segala urusannya. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.